semuanya, kami dari kelompok 10 jurusan Ilmu Komunikasi yang beranggotakan saya Mendilai. Saya Claudius. Saya Muhammad Fazri Hidayatullah. Saya Tegar. Nama saya Julian dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2025. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Emma Rinjani dari jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2025. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elza Gozali dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang HAM atau Hak Asasi Manusia, khususnya diskriminasi pada pelayanan publik. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Isu ini penting karena pelayanan publik merupakan ruang tempat masyarakat berinteraksi langsung dengan negara. Ketika ada warga yang dipersulit, diabaikan, direndahkan, atau dibedakan karena status ekonomi, kondisi fisik, agama, gender, usia, atau latar belakang sosial, maka prinsip HAM telah terganggu. Berdasarkan pengamatan terhadap praktik pelayanan publik, persoalan HAM ini sering muncul dalam bentuk yang sederhana namun memiliki dampak yang besar. Komnas HAM dalam tahun 2024 mencatat dan juga melaporkan adanya kasus pelanggaran HAM sebanyak 2.305 yang diterima dan juga ditangani. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya pelanggaran dan juga persoalan mengenai HAM masih menjadi tantangan nyata di dalam kehidupan Indonesia, yang dimana hal ini menjadi halangan atau hambatan dalam kehidupan sosial dan juga kelembagaan yang ada di Indonesia. Masalah tersebut tidak selalu terjadi karena ada niat jahat dari individu, melainkan terdapat faktor sistematik seperti kurangnya literasi HAM terhadap petugas dan masyarakat, lalu kurangnya fasilitas inklusif, dan yang terakhir rumitnya prosedur. Secara teoritis, HAM memiliki prinsip universal, setara, tidak diskriminatif, dan tidak dapat dicabut. Maka dari itu, setiap orang harus dipandang sebagai subjek yang bermartabat, bukan hanya sebagai penerima pelayanan administratif. Dalam konteks pelayanan publik, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Kewajiban menghormati berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan hak masyarakat. Kewajiban melindungi berarti negara harus mencegah pihak lain melakukan pelanggaran. Kewajiban memenuhi berarti negara perlu menyediakan sistem, fasilitas, dan kebijakan yang memungkinkan hak masyarakat agar bisa terlaksana. Dalam analisis kelompok kami, ada kesenjangan antara norma hukum dan juga praktik sosialnya. Karena dalam norma hukum, HAM itu sangat terjamin, tetapi dalam praktik sosial, ada beberapa masyarakat yang masih belum mendapatkan haknya secara merata. Penelitian Al-Azhar tahun 2024 menegaskan bahwa kebijakan pelayanan publik perlu berorientasi pada pemajuan HAM dan layanan yang inklusif. Pelayanan publik juga berperan penting dalam memastikan hak warga negara tidak hanya diatur dalam regulasi, tetapi benar-benar merasakan dalam kehidupan bermasyarakat. Isu ini juga berkaitan dengan keadilan sosial. Ketika seseorang mendapatkan perilaku buruk hanya karena miskin, berbeda keyakinan, memiliki disabilitas, atau tidak memahami prosedur, maka pelayanan publik kehilangan fungsi etikanya. Layanan publik seharusnya tidak berpihak pada status sosial, kedekatan personal, tekanan politik, atau stereotip tertentu. Dalam video ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk menghentikan tindakan diskriminatif yang sudah dianggap biasa atau bahkan jadi kebiasaan. Masyarakat perlu tahu bahwasanya membela HAM bukan berarti membela suatu kelompok atau satu kelompok tertentu secara berlebihan. Akan tetapi bagaimana masyarakat harus memperlakukan manusia secara adil, setara, dan juga bermartabat. Ada beberapa sikap yang dapat dilakukan, seperti yaitu pertama, tidak merendahkan orang lain karena kondisi ekonomi, agama, gender, usia, disabilitas, atau latar belakang sosial. Yang kedua, berani menegur secara santun apabila melihat perlakuan yang diskriminatif. Yang ketiga, menggunakan jalur pengaduan resmi apabila terjadi pelanggaran. Yang keempat, menyebarkan informasi yang benar, bukan ujaran kebencian ataupun stigma negatif. Petugas pelayanan publik juga harus menerapkan prinsip empati,
transparansi, dan keadilan. Setiap prosedur harus disosialisasikan dengan jelas. Fasilitas publik harus ramah terhadap kelompok rentan, dan setiap warga harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Berikut tanggapan dari mahasiswa-mahasiswa UPH terhadap diskriminasi yang masih marak terjadi di Indonesia terhadap pelayanan publik. Sebetulnya sih belum ya, pelayanan publik khususnya di tempat-tempat seperti pengurusan SIM mungkin, atau pengurusan di puskesmas ataupun lainnya sebagainya, itu kadang-kadang masih terjerat dalam sistem feodalisme. Jadi kalau aku bilang inklusivitas dari pelayanan publik sekarang itu sangat-sangat kurang gitu ya. Dan bahkan kalau aku lihat sekarang pun pelatihan terhadap pelayanan publik pun itu sangat-sangat kurang sekali. Aku rasa sekarang itu antara dua hal, tadi yang aku jelaskan feodalisme, tapi yang kedua adalah tentang birokrasi juga. Kadang karena nggak inklusif, banyak yang dipersulit oleh karena pelayanan publik. Nah, sehingga itu menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada pandangan bahwa perbedaan antara orang itu ataupun stigma antara orang, oh ini ya kaya, ya ini kurang mampu dan sebagainya, itu masih dibedakan. Itu aja mungkin dari aku. Jadi menurutku belum sepenuhnya adil karena masih ada beberapa perbedaan antara akses karena lokasi, biaya, ataupun karena kurangnya fasilitas untuk penyandang disabilitas. Perlu kita define sih HAM itu apa. Kan HAM itu hak asasi manusia. Apa yang paling asasi dalam kehidupan manusia? Yaitu kita nggak boleh merenggut kebebasannya dia, kita nggak boleh merenggut kehidupannya dia. Nah, itu disebut sebagai diskriminasi kalau misalnya pelayanan publik nggak sempurna ataupun nggak dilayani dengan baik. Karena apa? Karena tentu, contohnya misalnya kesehatan, pendidikan, itu kan hal yang sangat-sangat basic, fundamental yang dibutuhkan oleh seorang manusia, yang kemudian bisa kita kategorize sebagai asasi gitu ya. Nah, ketika mereka mengakses pendidikan tadi, kesehatan tadi, dan lain sebagainya berkaitan dengan pelayanan publik, ketika mereka tidak dilayani dengan baik, ataupun ketika mereka tidak mendapatkan akses tersebut, itu tentu diskriminasi. Ya, bagaimana tidak? Karena kalau kita lihat, mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka butuhkan. Yang sebenarnya itu penting banget untuk mereka hidup, penting banget agar mereka bisa tetap berjalan dan tetap maju gitu ya. Sedangkan kalau misalnya mereka nggak mendapatkan itu sangat-sangat parah. Para menengah ke bawah ini yang sangat-sangat terdampak gitu ya, karena mereka kadang-kadang masih dibedakan dalam akses pelayanan publik. Contohnya itu lansia ataupun fakir miskin saat mengantri atau saat mengurus berkas itu pasti ada beberapa perbedaan, misalkan dipersulit saat mengurus berkas atau antri lebih lama dan pelayanan yang kurang baik kepada masyarakat seperti masyarakat miskin atau kurang mampu atau lansia. Mungkin kalau sebagai mahasiswa yang paling terdekatnya adalah pertama membangun narasi sih kalau menurut aku. Membangun narasi kemudian action nanti ya. Penting bagi kita untuk membangun narasi bahwa semua orang itu setara gitu ya. Dan semua orang itu kita harus bisa layani dan baik tanpa melihat siapapun mereka. Misalnya kalau dari aku pribadi, ketika kita melihat ada orang yang mungkin berkekurangan dari kita dan lain sebagainya, apa yang kita lakukan pertama kali ketika melihat itu? Kadang-kadang kan beberapa orang memikirkan, oh yaudah nggak usah dipeduliin. Itu salah satu bibit diskriminasi menurut aku. Nah menurut aku perlu penting untuk membangun narasi inklusivitas dari dalam diri sendiri dulu. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya udah pasti belajar banyak gitu ya, belajar banyak dan cukup cerdas lah harusnya dalam hal itu. Sehingga membangun narasi itu penting. Kenapa? Karena dari narasi itu kita bisa punya action pada akhirnya. Karena kalau narasi itu belum dibangun, inklusivitas itu belum dibangun, action kita tuh kadang-kadang hanya sia-sia, hanya karena kita pengen dilihat gitu ya, pengen dilihat orang, oh ini orang ini baik dan sebagainya. Actionnya apa? Ya mungkin bisa kerja kayak di tempat-tempat pelayanan publik sih menurut aku. Menurut aku kan banyak magang juga ya di tempat pelayanan publik, dan itu bisa salah satu jadi wujud pelatihan kita bagaimana pada akhirnya ketika kita bekerja di pelayanan publik kita bisa melayani masyarakat dari berbagai kalangan gitu ya. Menurut saya sebagai mahasiswa yang bisa dilakukan adalah yang pertama kita bisa melakukan edukasi atau kampanye sadar HAM di lingkungan kampus ataupun melalui media sosial yang kita punya. Kemudian kita juga bisa menjadi relawan untuk mendampingi kelompok-kelompok yang rentan untuk mengalami pelanggaran HAM ini. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan kritik atau kebijakan dari kampus atau dari daerah agar terciptanya lingkungan yang lebih inklusif. Kesimpulannya adalah, HAM bukan hanya soal konsep hukum, melainkan prinsip moral dan sosial yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan publik yang baik itu bukan hanya cepat dan juga tertib, tetapi juga manusiawi, adil, dan juga menghargai martabat setiap orang. Mari kita menjadi masyarakat yang sadar HAM, tidak mudah berpihak karena prasangka, dan berani menolak diskriminasi. Setara dalam HAM, bermartabat dalam sikap, HAM dijaga, dan kemanusiaan berdaya.